Hai semuanya, thank you udah klik video ini. Dan di video kali ini gue bakal review link PC lagi. Ini budgetnya 6 jutaan. Dan menurut gue dari spesifikasinya masih cukup hangat untuk diperhitungkan. So, langsung aja simak video ini dan intro. Halo semuanya, jadi ini adalah PC budget 6,7 juta. Ini gue ambil ini karena gue tertarik dari spesifikasinya juga ya. Dan ini gue ambil dari Blibli karena udah sering banget gue review dari Shopee dan dari Tokped sih. Jadi menurut gue ini juga loh termasuk PC yang masih cukup oke di rentang budget 6,7 juta ya. Terjual sekali, dia ratingnya 5.0, otomatis berarti puas ya konsumennya ya, customer ya. Ini dari kota Bandung, namanya Ultimate Com. Oke. Untuk tampilannya kurang lebih seperti ini guys, pakai casing gaming ya kurang lebih ya. Ini pakai casing gaming Infinity. Jadi menurut gua kalau untuk casing itu selera, balik ke selera kalian sih. Gue yakin ini masih bisa tukar-tukar casing lah. Gue langsung bacain spesifikasinya aja ya. Ini biar cepat, biar kalian juga enak gitu ya. PC gaming AMD Ryzen 5 5600G. Oke, udah Ryzen ya. Kalau untuk 5600G sendiri dia namanya pakai Vega 7 ya. Cuma untuk APU tersendiri kan dia kan integrated graphic card. Otomatis dia juga ngikutin di performa prosesornya juga gitu. Makanya ada yang namanya Vega 7 sama Vega 8, tapi untuk performanya lebih bagusan Vega 7 gitu. Karena dia ngikutin dari performa prosesornya juga. Oke, balik lagi ya. Itu penjelasan yang gamblangnya aja, jadi nggak pakai untuk penjelasan yang menurut gua nggak terlalu detail. Kayaknya kalian bingung dan gue juga kurang pintar untuk menjelaskannya gitu ya. Jadi gue pakai penjelasan secara harfiah aja yang gamblang gitu ya. Jadi di sini pakai AMD Ryzen yang udah 5600G. Untuk motherboardnya masih pakai seri A520M sih, MSI. Oke, bisa kalian upload lagi motherboardnya sih. Tapi untuk budget 6,7 ya masih worth it lah. RAM-nya 8GB DDR4 2666 MHz. Oke, ntar bakal gue ulas. SSD 120GB dari Midas Force ya. Harddisk 500GB SATA. Pakai Vega Graphics Radeon Vega 7 ya. Oke. Power supply dari Infinity Strike Power 250W. Casing Infinity 09 atau seri 07, udah ada USB Wi-Fi. Oke, dari sini dulu deh. Gue akan bahas di kekurangannya sih. Motherboardnya menurut gue bisa lebih better lagi pakai seri B450 ya. Untuk RAM-nya untuk prosesor APU alangkah baiknya pakai performa yang di dual channel RAM-nya. Semuanya memori bandwidth-nya juga lebih gede, performa game-nya juga bisa lebih mantap lagi sih. Paling di RAM, di motherboardnya, tapi so far untuk motherboard masih support sama prosesornya kok. Oke. Power supply-nya juga sih. Power supply-nya kalian bisa upgrade karena ini performa dari AMD Ryzen 5 5600G itu pun juga termasuk yang tinggi juga. Bisa kalian upgrade ke 500W 80 plus bronze. Seumpama kalian mau upgrade VGA eksternal, misal ke GTX 1660 Super, jadi kalian udah punya power supply yang bagus untuk support prosesornya dan VGA-nya juga gitu ya. Oke. Untuk aplikasinya kalian bisa baca sendiri, link akan gue taruh di deskripsi. Dan kalau misalkan kalian tertarik kalian bisa coba ya. Menurut gue sih kekurangannya cuma masalah di RAM sih, di RAM, motherboardnya sama di power supply-nya sih. Oke. Pakai Windows 10 dia, 64 bit. Untuk games-nya kalian bisa baca sendiri ya, link akan gue taruh di deskripsi kalau kalian misalkan tertarik gitu. Catatan, semua part di atas baru, bergaransi 1 tahun, jadi semua spare partnya paling enggak baru ya. Ini kelebihannya juga. Habis itu bisa ada packing kayunya, asuransi, klaim garansinya aman lah, 100% aman, spesifikasi bisa diubah sesuai keinginan. Oke, yang tadi gue udah bilang sebelumnya kalian coba deh, power supply, RAM, sama mungkin motherboard. Tapi kalau motherboard terlalu mahal, kalian bisa up fokus di RAM dan juga di power supply-nya dulu. Oke. Udah laku 1 kali juga guys. Ini yang beli tanggal 11 Mei tahun 2022. Jadi kurang lebih PC-nya seperti ini. Ini PC-nya doang guys ya, belum monitor guys ya. Untuk monitor tuh terpisah, kalian bisa cari sendiri untuk monitor. Atau mungkin gua akan taruh link pembelian buat beli monitornya gitu ya. Tenang aja. Paling gua kasihnya yang kisaran di bawah 1 juta lah. Oke.
Untuk performa dari AMD Ryzen 5 5600G itu di angka 1458, single core score dan multi core score di angka 7077. Ini catatan dengan memakai motherboard seri A520 ya guys ya. Jadi di sini di testingnya dengan memakai soket MSI A520. Jadi skornya kurang lebih segini guys ya. Soket A520, jadi dia jalan di single core score-nya 1458 dan 7077 untuk multi core score-nya gitu ya. Oke. Jadi dia udah 6 core 12 thread dengan frekuensi dasar prosesornya di 3,9 GHz, bisa di overclock ke 4,4 GHz guys ya. Dan dia soket AM4 ya. 16 GB DDR4. Oke, dia supportnya dual channel. Jadi menurut gue ini masih dapat diperhitungkan lagi guys ya. Ya, jadi di sini motherboardnya memakai Microstar International pakai seri A520M Pro ya. Jadi udah kurang lebih skornya segini, single core 1458 dan multi core score di 7077. Dengan memakai testingnya memakai A520. Oke. So ya udah, buat kalian nih yang pengen ngeliat bisa main game apa aja sih, atau mungkin performanya kayak gimana sih, coba kalian semak. Si budget 6,7 juta kali ini dari Blibli ya. Kekurangannya sih dia RAM sih. RAM-nya 8GB DDR4 2666 MHz. Seharusnya untuk APU alangkah baterai di dual channel 16GB gitu ya. Atau mungkin 2 kali. Enggak deh, mending dual channel 2 kali 8GB. Habis itu hard disk ke 1 tera juga oke lah. Habis itu power supply kali 500 watt 80 plus bronze, mengingat untuk performa AMD Ryzen 5 5600G itu pun termasuk yang tinggi juga lah. Habis itu apalagi ya, motherboardnya upgrade ke B450. Tapi untuk motherboard pun menurut gua ini masih oke juga sih dari MSI kok. So ya udah, gue udahin dulu videonya. Semoga videonya bermanfaat buat kalian. Buat yang nanya-nanya, buat yang mau nanya-nanya soal PC, bisa DM Instagram gue TechWithBlack, bisa komen atau Saweria juga. Tapi gue lebih prefer Saweria sih, oke? Dan sampai jumpa di video TechWithBlack selanjutnya. See you tomorrow.